Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kami akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Hukum Bisnis Syariah dan Hukum Siber 2, yaitu mengenai karakteristik asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian berbasis syariah. Materi ini dibahas oleh kelompok 4 kelas 3B ALKS angkatan 2021, yaitu oleh Maimunah dan saya sendiri Nadia, Nur Raudatul Rinda, Nur Aisyah, dan Putri Ayudia Asyifa, dan dengan dosen pengampu Bapak Haji Mayrijani MAG. Pembahasan ini menempatkan isu sentral mengenai dinamika perkembangan dan karakteristik asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian syariah. Lebih lanjut, maka isu sentral ini dirinci pada dua pokok permasalahan. Yang pertama yaitu seputar dinamika perkembangan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian berbasis syariah, dan yang kedua yaitu karakteristik asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian berbasis syariah. Baik, terima kasih Nadia. Selanjutnya kita akan membahas tentang dinamika perkembangan asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian syariah di Indonesia. Formalisasi terhadap hukum Islam terutama menyangkut penegakan perjanjian syariah mulai digagas untuk pertama kali melalui rintisan berdirinya perbankan syariah dan lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya seperti asuransi syariah dan pegadaian syariah. Rintisan praktik perbankan Islam di Indonesia dimulai pada awal periode 1980-an melalui diskusi-diskusi bertemakan Bank Islam sebagai pilar ekonomi Islam. Jalan keluarnya secara sepintas disebutkan dengan transaksi pembiayaan terhadap 3 modus, yakni mudharabah, musyarakah, dan murabahah. Prakarsa lebih khusus mengenai pendirian Bank Islam di Indonesia baru dilakukan tahun 1990. Pada tanggal 18 sampai dengan 20 Agustus tahun tersebut, Majelis Ulama Indonesia atau MUI menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan Cisarua, Bogor, Jawa Barat, dan menghasilkan amanat bagi pembentukan kelompok kerja pendirian Bank Islam di Indonesia. Hasil kerja tim perbankan MUI tersebut adalah berdirinya PT Bank Muamalat Indonesia atau yang disebut dengan BMI, yang sesuai akte pendiriannya berdiri pada tanggal 1 November 1991. Perkembangan lain yang patut dicatat berkaitan dengan perbankan syariah pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan adalah berdirinya Badan Arbitrase Muamalat Indonesia atau BAMUI dengan tujuan menyelesaikan kemungkinan terjadinya sengketa muamalat dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, jasa, dan lain-lain di kalangan umat Islam di Indonesia. Bank Syariah juga wajib mengikuti semua fatwa Dewan Syariah Nasional atau DSN. Sampai saat ini, DSN telah memfatwakan sebanyak 43 fatwa melingkupi fatwa mengenai produk perbankan syariah, lembaga keuangan non-bank seperti asuransi, pasar modal, gadai, serta berbagai fatwa penunjang transaksi dan akad lembaga keuangan syariah. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Karakteristik asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian berbasis syariah. Asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian Islam disebut juga Mabda Hurriyah at-Ta'aqud. Hukum Islam mengakui kebebasan berakad, yaitu suatu prinsip hukum yang menyatakan bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat kepada nama-nama yang telah ditentukan dalam undang-undang syariah, dan memasukkan klausal apa saja ke dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya sejauh tidak berakibat maka harta sesama dengan jalan batil. Berdasarkan uraian tersebut,
Sesungguhnya hukum Islam mengakui kebebasan berkontrak, bahwa setiap orang dapat membuat akad jenis apapun tanpa terikat kepada sebab-sebab tertentu dan memasukkan klausal apa saja ke dalam akad yang dibuatnya itu sesuai dengan kepentingannya, sepanjang tidak bertentangan dengan apa yang dimuat secara substansial dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sebagai sumber hukum utama dalam hukum Islam. Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad secara prinsip telah menempatkan asas kebebasan berkontrak sebagai bagian integral dari tegaknya perjanjian yang dibuat para pihak. Asas ini merupakan prinsip dasar dalam hukum perjanjian Islam. Dalam artian, para pihak bebas membuat suatu perjanjian, atau bisa disebut dengan freedom of making contract. Bebas dalam menentukan objek perjanjian dan bebas menentukan dengan siapa membuat perjanjian, serta bebas menentukan bagaimana cara menentukan penyelesaian sengketa jika terjadi di kemudian hari. Penghormatan Islam terhadap kebebasan berkontrak tidak lepas dari paradigma dasar hukum Islam yang selalu bertujuan untuk menciptakan kemanfaatan bagi umat manusia karena mengingat ajaran Islam adalah pembawa rahmat bagi seluruh alam atau yang bisa disebut dengan rahmatan lil alamin. Selain itu, urgensi asas kebebasan berkontrak yang dijamin oleh syariah adalah untuk menunjukkan bahwa kebebasan berkontrak pada asasnya merupakan fitrah manusia yang harus tetap dipertahankan. Namun demikian, asas kebebasan berkontrak yang ditegakkan dalam perjanjian syariah adalah asas kebebasan berkontrak yang tidak ditegakkan atas dasar individualistik pragmatis. Peletakan asas kebebasan berkontrak dalam Islam pada dasarnya merujuk kepada beberapa dalil dalam Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad sebagai sumber utama hukum Islam, yakni yang pertama, firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berbunyi, "Wahai orang-orang beriman, penuhilah akad-akadmu atau perjanjian-perjanjian." Quran Surah Al-Maidah ayat 1. Dan yang kedua, sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi, orang-orang muslim itu senantiasa setia kepada syarat-syarat atau janji-janji mereka. Berdasarkan penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya, kami dapat menyimpulkan bahwa dinamika perkembangan perjanjian syariah yang di dalamnya juga terkait asas kebebasan berkontrak. Tentu saja kita tidak boleh melepaskan diri dari sudut pembahasan perkembangan hukum Islam itu sendiri. Pembahasan perkembangan hukum Islam juga terkait dengan sejarah perkembangan agama Islam itu sendiri yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan demikian, perkembangan asas kebebasan berkontrak, perspektif perjanjian syariah, seiring dengan penyebaran agama Islam di beberapa wilayah negara di dunia. Pada saat bersamaan, baik para pemikir barat maupun ilmuwan Islam yang mengkonsentrasikan diri pada hukum perjanjian Islam mulai tertarik untuk melakukan pengkajian terhadap sejumlah asas yang dikenal dengan hukum perjanjian berbasis syariah. Karakteristik asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian berbasis syariah memiliki paradigma dasar yang bertumpu kepada kerangka pandang filosofis keilahian atau kewahyuan. Maknanya bahwa asas perjanjian syariah yang ditegakkan atas dasar kebebasan berkontrak bukanlah tegak atas dasar kebebasan yang sifatnya mutlak, tetapi kebebasan yang dimaksud adalah kebebasan yang tidak melanggar nilai-nilai syariah. Dari karakteristik itulah, maka asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian Islam memiliki fungsi antara lain adalah untuk menjamin keterikatan dari para pihak guna mematuhi isi perjanjian. Sebab di dalam perspektif Islam, kebebasan berkontrak sebagai wujud kesepakatan dari para pihak untuk memasuki perjanjian telah menjadi asas penting secara fundamental bagi para pihak untuk mentaati atau mematuhi isi perjanjian. Setelah tadi penyampaian materi mengenai karakteristik asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian berbasis syariah. Semoga materi yang kami sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat bagi para penonton video ini. Sekian, terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan maupun kekurangan dalam penyampaian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.